redaksi jurnal di Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Kemudian yang kedua, Ketua Program Studi Manajemen di Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga, Wakil Dekan Bidang 3 Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta periode 2021 sampai 2025. Tidak perlu berlama-lama lagi, kepada Ibu Arista Natia Afriani SE MBA, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Ini suara saya sudah terdengar ya? Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan satu apapun, walaupun mungkin kita ketemunya via online. Tetapi di sini saya juga di depan saya ini sudah ada mbak-mbak panitia, mas-mas panitia yang ganteng-ganteng, mbak-mbak yang cantik-cantik, yang sudah mempersiapkan acara ini di sedemikian rupa. Terima kasih atas semua kerja kerasnya. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Anindita Imam Basri selaku Kepala LKA atas kerja kerasnya lah rangkaian kegiatan minggu ini bisa terlaksana dengan baik sampai hari ini. Terima kasih semuanya atas semua yang sudah membantu di sini. Hari ini saya diminta untuk memberikan materi mengenai model usulan dan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi. Oke, terima kasih Mas. Ini langsung share screen ya ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di UPY, mungkin bagi mahasiswa semester 1 ya. Ini mungkin masih ada yang belum pernah melihat kampus tercinta UPY. Nah, ini adalah gerbang kebanggaan dari Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat datang ya. Lalu kemudian kita next. Oke, selaku Wakil Dekan 3, tentunya saya mengurusi berbagai kegiatan kemahasiswaan. Di sini untuk kegiatan kemahasiswaan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, Anda mengajukan usulan kegiatan terlebih dahulu, lalu kemudian Anda melaksanakan kegiatan. Setelah itu jangan lupa kalau sudah selesai, itu segera mengerjakan pelaporan kegiatan. Oke. Next. Oke, untuk kali ini kita fokus kepada tentang proposal kegiatan. Mungkin ada beberapa yang kalau mengajukan proposal ke saya, itu ada yang sering saya revisi atau saya minta, saya coret-coret gitu ya, itu biasa. Ya memang seperti itulah, karena kita tidak akan mungkin belajar kalau kita tidak pernah salah. Biasanya kalau kita salah itu terus kita ingat. Jadi untuk kedepannya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kita mulai dari pengertian proposal kegiatan terlebih dahulu. Proposal kegiatan atau usulan kegiatan ini adalah sebuah rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi di sini kalau Anda sebagai mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa, kemahasiswaan, itu nantinya Anda setiap tahunnya akan diminta untuk membuat program. Nah, nanti akan banyak sekali program-program yang Anda ajukan. Tetapi mungkin tidak semua program ini bisa mendapatkan subsidi dari
eh, lembaga ya. Jadi hanya beberapa. Nah, kalau misalnya Anda mau mendapatkan subsidi dari lembaga, ini biasanya memang diawali dengan mengajukan proposal. Ini bentuknya ini sebenarnya adalah rencana kegiatan ya, yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Kalau kita belajar bahasanya, secara etimologi kata proposal berasal dari kata propositum, artinya menampilkan ke muka, membayangkan, mengajukan, dan juga mengusulkan. Lalu kemudian manfaatnya apa sih Anda mengajukan proposal kegiatan? Yang pertama, proposal kegiatan ini adalah rencana yang mengarahkan panitia dalam kegiatan. Jadi kalau misalnya Anda nggak punya proposal, Anda nggak punya arah, kegiatan ini mau kemana? Nah, kalau misalnya ada proposal, Anda bisa mengevaluasi atau Anda bisa controlling. Anda melihat kegiatan yang akan kita laksanakan adalah ini. Nah, step-stepnya apa yang harus dilaksanakan. Nah, itu proposal ini bisa menjadi arah bagi panitia untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya proposal itu tidak hanya ditujukan kepada lembaga untuk mendapatkan subsidi dana, tetapi proposal ini lebih kalau ke kegiatan kemahasiswaan yang besar itu biasanya juga diajukan kepada instansi ataupun sponsor-sponsor. Jadi biasanya karena dari lembaga ini sifatnya hanya subsidi, kemudian untuk acara-acara besar pasti mahasiswa akan mengalami kekurangan dana ya kalau hanya mengandalkan dari lembaga. Kemudian biasanya mahasiswa ini harus kreatif, putar otak, mencari sponsor ke sana dan kemari gitu ya. Nah, proposal ini juga bisa digunakan dalam rangka mencari sponsor. Jadi Anda tidak mungkin mendapatkan sponsor kalau tidak ada proposal. Nah, dari mana sponsor itu mau tahu kegiatan Anda kalau tidak ada proposalnya? Jadi makanya kan penting nih dalam membuat proposal. Mungkin selanjutnya ini ya, oke. Untuk tahapan pembuatan proposal kegiatan ini saya bagi ada 4 bagian. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama judul proposal. Di sini judul proposal tentu harus menarik dan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Jadi jangan sampai judul proposalnya adalah bakti sosial, kemudian Anda justru melakukannya talk show. Kan ini aneh banget gitu ya. Lalu kemudian selain judul, kemudian Anda juga harus membuat pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terdiri dari nama, tema kegiatan, latar belakang, lalu kemudian nanti biasanya juga ada tujuan kegiatan, landasan kegiatan, lalu kemudian setelah itu ada yang ketiga, ini adalah isi kegiatan. Di sini dijabarkan bentuk dari kegiatannya apa, sasaran kegiatannya siapa, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, susunan acara, susunan kepanitiaan, dan rancangan anggaran dana. Selanjutnya ini tidak lupa itu juga ada penutup ya, di mana biasanya kadang-kadang penutup ini kadang sebagian ada yang asal-asalan membuatnya. Jadi yang penting ada. Padahal sebenarnya dari penutupan ini adalah closingnya kita. Closingnya kita untuk para donatur, untuk para sponsor agar mau mendanai kegiatan kita. Dimanapun universitasnya, dimanapun kalau Anda bisa cek, itu tidak ada kegiatan kemahasiswaan itu yang pure 100% didanai oleh lembaga. Pasti mahasiswa akan putar otak, ya putar kreativitas mereka untuk mencari sponsor kemana-mana. Kalau Anda tidak bisa cari sponsor, bukan mahasiswa namanya. Ya, Anda kan memang dituntut untuk kreatif, untuk putar otak, bagaimanapun
keadaannya Anda harus bisa handle gitu ya. The show must go on, apapun itu. Karena saya juga pernah di manajemen itu ya, itu benar-benar itu. Ada satu acara namanya OTB, mereka pengennya acara itu menjadi acara yang besar, dihadiri oleh ribuan orang gitu ya. Lalu kemudian ini tapi membutuhkan dana yang besar, di mana support dari lembaga hanya sekian persen. Tapi acara itu bisa berlangsung walaupun berdarah-darah. Ya, walaupun tambal sulam, walaupun entah dari mana, tapi the show must go on gitu. Nah, di sini. Jadi jangan manja kalau mau bikin kegiatan lalu kemudian Anda mengharapkan full dananya 100% dari lembaga. Tidak ada di universitas manapun. Anda bisa cek. Jadi memang inilah kelebihannya dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti organisasi kemahasiswaan di universitas. Kelebihannya adalah lebih kreatif, lebih menjadi pekerja keras. Lalu kemudian biasanya kalau mengadakan kegiatan kadang rapat sampai jam 1 pagi, luar biasa dedikasinya, mungkin nggak tidur berhari-hari ya. Ini ada yang angop juga. Di sini mas-masnya ada yang sudah kelelahan demi terlaksananya acara ini, ya memang seperti itu. Tetapi disitulah seninya, disitu adrenalinnya. Nanti setelah acara berakhir dengan sukses, luar biasa bahagianya. Oke, terima kasih. Jadi di situ ini untuk tahapan tadi sudah ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, next. Sistematika untuk penulisan proposal kegiatan. Di sini saya sengaja ngasih foto-foto ya. Mudah-mudahan di laptop Anda bisa kelihatan dengan jelas. Nah, ini adalah mbak-mbak, mas-mas garda terdepan dari organisasi kemahasiswaan itu biasanya kalau sudah habis acara foto-foto gitu ya. Lalu kemudian nah ini adalah auditoriumnya kita di Universitas PGRI Yogyakarta, di mana hari ini saya berdiri. Saya mengisi kegiatan ini dari auditorium UPY. Ini dalamnya terus itu kita ada tingkat 2 ya, lantai 2. Bisa menampung mungkin 1.000 cukup kali ya. Cukup. Oke, sistematika penulisan proposal. Ini yang pertama jelas halaman judul. Oke, kita harus menuliskan judulnya apa. Yang kedua, tidak lupa ini halaman pengesahan. Nanti satu-satu di akhir slide saya, ini sudah saya tunjukkan contohnya seperti apa. Nah, ini kita teorinya dulu ya. Yang ketiga, ini ada judul proposal, lalu kemudian nama kegiatan, tema kegiatan, latar belakang, tujuan kegiatan, kemudian landasan kegiatan. Nah ini kadang-kadang mahasiswa nih ada yang mengajukan proposal, ada landasan kegiatan, ada yang tidak gitu ya. Lalu kemudian bentuk kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, sasaran kegiatan, susunan acara, susunan kepanitiaan, rancangan anggaran dana, dan penutup. Ini saya rangkum dari beberapa yang sudah saya browsing ya. Beberapa juga saya tahu bentuk-bentuk dari proposal yang berlaku atau yang format dari universitas-universitas yang ada. Kurang lebih isinya seperti ini, bisa mungkin nanti susunannya mungkin judul, lalu kemudian latar belakang, baru nama kegiatan dan tema kegiatan, tetapi itu tidak masalah, intinya sama. Yang penting dari A sampai O ini ada ya di dalam proposal yang baik itu harus ada dari A sampai O ini. Oke, next, terima kasih. Oke, yang pertama kita bahas dulu halaman judul.
Nah, halaman judul ini memuat apa saja? Yang pertama jelas harus ada judulnya. Tadi saya sudah katakan judul itu harus menarik. Lalu kemudian departemen atau divisi yang mengajukan. Itu bisa dari HMP manajemen misalnya, atau HMP akuntansi, atau BEM fakultas bisnis, ataupun BEM fakultas sains dan teknologi, dan lain sebagainya. Lalu yang jelas ada lambang perguruan tinggi ya. Anda harus cari tahu dulu logonya UPY gimana. Lalu kemudian mungkin ada logo dari kegiatan yang dilaksanakan atau mungkin juga logo atau lambang dari organisasi kemahasiswaan. Lalu kemudian penulisan instansi di sini yang perlu diingat tidak boleh disingkat. Kalau Universitas PGRI Yogyakarta itu ya ditulisnya Universitas PGRI Yogyakarta, jangan UPY gitu ya. Lalu kemudian halaman judul dapat dibuat dengan desain menarik, asal tetap formal dan tidak berlebihan. Ini bagi yang menyukai desain grafis, yang punya skill untuk desain grafis sangat diperlukan di sini. Mungkin ketika Anda mengajukan proposal untuk mencairkan subsidi dana dari lembaga, tidak ada masalah ya kalau covernya hanya polos ya, polosan gitu ya, cuman ada logonya universitas, itu tidak ada masalah. Tapi akan jadi masalah ketika Anda akan mengajukan proposal ini untuk mendapatkan sponsor. Biasanya proposal itu dibuat semenarik mungkin. Jadi desain dari cover ini benar-benar harus dipikirkan kalau Anda mau cari sponsor. Ya, yang simple, sekarang ini trennya desain itu simple ya. Simple tapi singkat, padat dan jelas. Ya, ada semuanya di situ. Tetapi juga jangan terlalu kekanak-kanakan. Boleh pakai desain-desain tetapi jangan kekanak-kanakan. Tetap harus formal dan tidak berlebihan. Karena gimana ya, proposal ini adalah wajahnya kita, cover ini adalah wajahnya kita. Kita mau dilihat oleh instansi di luar sana yang belum sama sekali mengenal Anda mau dikenal dari apanya? Kalau dari proposal Anda covernya sudah tidak menarik, ya sponsor juga tidak akan tertarik untuk mendanai. Itu ya. Jadi kalau memang mau minta sponsor, ya Anda harus membuat cover itu semenarik mungkin. Biasanya kalau dari depannya sudah menarik, kadang kan di instansi itu banyak juga yang mengajukan untuk sponsorship ke mereka gitu ya. Itu nanti akan kelihatan sendiri gitu ya di meja itu ya. Di mejanya itu akan kelihatan sendiri. Nah, itu akan menarik mata dari calon sponsor tersebut untuk dibuka walaupun nanti dalamnya zonk gitu. Tapi ya bagusnya dalamnya juga bagus. Cuman memang kesan pertama ya sama kalau kayak kalian itu mau ke kampus pakai baju yang bagus ya toh, dandan yang cantik, dandan yang ganteng, kan nggak ada yang ke kampus kumel-kumel, kan nggak ada gitu ya. Mungkin yang belum pernah main ke kampus coba deh main-main ke kampus, ada nggak mbak-mbak atau mas-mas yang dandannya nggak rapi? Pasti rapi kalau mau ke kampus. Nah sama proposal itu juga, ini adalah wajahnya kita. Jadi harus kita dandanin secantik mungkin gitu. Itu untuk halaman judul. Next. Yang kedua, ini juga penting, itu adalah halaman pengesahan. Ya. Yang pertama pasti ada tanggal pengesahan, lalu kemudian instansi pelaksana kegiatan, dan yang paling penting inti dari halaman ini adalah pengesahannya. Ini biasanya ditandatangani oleh sekretaris kegiatan, ketua pelaksana kegiatan, ketua umum dari organisasi, dan dengan diketahui oleh ketua program studi dan wakil dekan 3. Kalau di UPY, pembina dari organisasi kemahasiswaan yang dinaungi oleh fakultas itu adalah wakil dekan 3.
Jadi kalau Anda mau mengajukan proposal untuk mencairkan subsidi dari lembaga, tanda tangannya harus sampai wakil dekan 3. Jangan sampai kelewat ya. Jangan sampai tanda tangannya cuma sampai Kaprodi, langsung tahu-tahu nanti minta ke WR 3 untuk dicairkan. Itu enggak bisa. Sekarang kalau untuk proposal kegiatan untuk pencairan dana itu tanda tangannya sampai wakil dekan 3. Karena pencairan nantinya akan ada di fakultas. Nanti kalau proposal yang sudah ibaratnya disetujui oleh WD 3-nya, nanti kemudian dananya akan dicairkan. Jadi yang mencairkan dana itu nanti dari fakultas gitu ya. Jadi Anda sekarang cukup sampai fakultas. Jadi enggak harus jauh-jauh sampai Bapak WR 3. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ini baru ya. Ini baru di periode ini. Biasanya kan sampai WR 3. Nah, untuk periode ini memang cuman sampai wakil dekan 3. Ya, ini mungkin mbak-mbak mas-masnya di sini juga sambil belajar. Ya, karena mungkin ini berbeda daripada periode yang sebelumnya. Oke, next. Terima kasih. Apa tadi? Halaman perusahaan. Oke, halaman judul. Oke, di sini kemudian setelah tadi cover, maksud saya gitu ya, judul itu adalah cover. Lalu kemudian ini halaman judul, biasanya kita ketika akan masuk ke pendahuluan itu kita tulis lagi judulnya. Nah, halaman judul ini harus memuat judul kegiatan, jelas ya. Lalu departemen divisi, ini tadi sudah Mas. Oke, judul proposal. Oke, untuk judul proposal, ini yang seperti saya bilang tadi, sebelum kita masuk ke pendahuluan atau ke latar belakang, biasanya itu disebutkan dulu judul dari proposalnya. Ya, judul ini dibuat semenarik mungkin, sebaiknya dibuat singkat, padat dan jelas, jadi jangan sampai 200 kata gitu ya. Nah, itu panjang sekali, dibuat menarik juga. Judul harus dapat menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan. Yang dilaksanakan ini apa? Misalnya musyawarah besar gitu ya. Lalu kemudian judul proposal umumnya diletakkan pada baris pertama sebelum latar belakang. Dan selanjutnya penulisan judul perlu diperhatikan bagaimana pemenggalan yang tepat saat pergantian baris. Karena biasanya judul itu tidak hanya terletak di satu baris, jadi biasanya ada beberapa baris. Nah, pemenggalannya itu juga harus menarik, yang enak dilihat mata. Di sini perlu taste sebenarnya, sama seperti ketika Anda desain itu kan Anda perlu taste, Anda kelihatan di mata ini yang enak seperti apa gitu. Nanti pas skripsi juga sama. Seperti itu ya, untuk kita mulai dengan judul dulu sebelum masuk ke latar belakang. Oke, next. Oke. Tadi apa? Ini judul, oke. Enggak apa-apa nama kegiatan. Oke, selanjutnya ada proposal yang dia langsung ke latar belakang. Baru setelahnya akan membahas nama kegiatan dan tema kegiatan. Tetapi ada juga proposal yang menempatkan nama kegiatannya dulu di depan. Jadi biasanya nanti ada judul kegiatannya atau judul proposalnya. Setelah itu nanti ada nama kegiatannya. Nanti kalau bingung bisa dilihat di gambar-gambar contoh proposal nanti ya. Nah, untuk nama kegiatan sebaiknya disajikan secara menarik karena digunakan juga sebagai bagian utama dari publikasi. Lalu tema kegiatan juga, ini biasanya juga dibuat dengan kata-kata yang menarik ya, tema kegiatan, karena tema kegiatan ini menggambarkan tentang materi yang akan diangkat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya UPY kuat, UPY hebat gitu ya, seperti itu. Oke, bisa next.
Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Setelah itu baru kita akan membuat latar belakang. Nah, latar belakang yang baik ini yang kalau saya biasanya detail ya untuk latar belakang. Jadi di sini isinya adalah hal-hal yang melatar belakangi atau daya dorong yang dapat membuat organisasi ini melaksanakan kegiatan yang diajukan. Kenapa sih harus ada misalnya bakti sosial? Kenapa sih harus ada musyawarah besar? Kenapa harus ada open recruitment seperti itu? Jadi diceritakan di sana. Kenapa harus ada kegiatan tersebut atau kenapa kegiatan itu penting untuk dilaksanakan, ya. Lalu yang kedua, yang penting juga ini adalah tujuan kegiatan. Apa sih harapan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut? Jadi biasanya tujuan kegiatan ini dituliskan, ini adalah hal yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang diajukan. Jadi ini juga penting ya, Anda harus menceritakan tujuannya apa. Lalu nanti biar kita bisa evaluasi ketika setelah pelaksanaan kegiatan tujuannya tercapai atau tidak. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini di sini foto-fotonya nih beberapa foto kegiatan ya. Kalau tadi banyak foto gedung, foto-foto mahasiswa. Nah, ini adalah beberapa foto-foto kegiatan yang ada di UPY. Ini ada workshop, lalu kemudian ada lomba. Biasanya kita mengadakan workshop, lomba, seminar, ada talk show juga. Ini yang dibawa sendiri nih talk show di studionya UPY ya. Kita punya studio in the sky. Iya, ini keren loh. Iya, ini keren. Mungkin nanti kalau Mbak-mbak atau Mas-mas mau bikin program kegiatan mahasiswa talk show, ini bisa meminjam studio ini kepada UPY ya. Di sana sudah ada peralatannya disiapkan ya. Kata Pak Anin, iya peralatan lengkap ya. Ini untuk manajemen sendiri pernah menggunakan studio ini. Akuntansi juga pernah. Waktu itu kalau manajemen itu perdana itu mengundang Dokter Tirta ya, yang waktu itu lagi hype-hype-nya. Cuman dari kemarin saya cari fotonya kok nggak dapet. Jadi akhirnya yang ada aja, oke, lanjut ya. Ini intermezzo, bentar mas, masih yang tadi. Intermezzo, biar nggak bosen. Dari pagi Anda sudah mendapatkan materi, pasti mungkin sudah mengantuk. Tingkat fokus berkurang, konsentrasi berkurang. Nah, itu biar seger, dilihat dulu. Kalau inilah organisasi kemahasiswaan, Anda bisa membuat acara-acara yang luar biasa. Anda bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa juga. Karena biasanya pembicara dalam acara-acara kemahasiswaan ini biasanya dari luar ya. Biasanya mahasiswa ini kan idealismenya masih tinggi sekali. Pengennya mengundang yang keren gitu ya. Pengennya mengundang orang-orang yang hebat. Nah, bagusnya seperti itu gitu loh. Kalau Anda dalam kuliah ini nggak pernah ikut organisasi kemahasiswaan ya nggak merasakan apa-apa. Taunya cuman ngerjakan tugas, kuliah, terus kalau dulu tuh mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau sekarang itu nggak ada pulang-pulangnya, soalnya di rumah. Ya jadi nggak seru ya. Kalau menurut saya Anda kehilangan keseruan ketika online tuh memang banyak sekali yang hilang. Tuh ya, nggak seru jadi mahasiswa. Tapi ya mau gimana lagi. Doakan saja semoga semester depan sudah bisa kuliah offline kembali. Amin. Nih yang di sini kenceng banget tuh. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya adalah landasan kegiatan. Belum Mbak. Ya. Landasan kegiatan ini adalah dasar
adalah hal-hal yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan yang diajukan. Misalnya berdasarkan hasil rapat tertentu, kemudian ketentuan tertentu atau mungkin tridharma perguruan tinggi. Lalu kemudian bentuk kegiatan. Nah ini yang terkait dengan foto-foto yang ada sebenarnya. Bentuk kegiatannya ini berisikan penjelasan mengenai bentuk dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya bakti sosial, talk show, ataupun sidang pleno. Oke, terima kasih Mbak. Next. Selanjutnya, yang penting juga adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Untuk waktu dan tempat kegiatan harus dijelaskan secara tepat dan juga jelas. Oke, jadi biasanya kalau di UPY ini kegiatan ini seringnya sekarang ini tuh di auditorium gitu ya. Ini gambar-gambar auditorium ketika adanya pelaksanaan kegiatan. Lalu kemudian yang tidak kalah penting juga adalah sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah objek yang menjadi sasaran dari kegiatan yang diajukan, merujuk pada kelompok peserta. Jadi pesertanya ini siapa? Mahasiswa kah, mahasiswi kah, semester 1, 2, 3 atau semester akhir. Seperti itu ya. Oke, bisa next. Lalu selanjutnya next. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting ini adalah susunan panitia. Jadi susunan panitia merupakan nama dari seluruh pelaksana kegiatan yang diajukan. Daftar kepanitiaan harus disusun dengan jelas, dengan sistematika yang mudah dipahami. Nah ini biasanya nanti susunan panitia ini biasanya juga ada dosen pendampingnya juga, pembimbingnya juga, seperti itu ya. Jadi harus lengkap. Nah, selanjutnya memuat juga susunan acara. Ini susunan acara adalah pelaksanaan dari kegiatan yang diajukan. Yang mohon maaf ini saya ada typo ya. Daftar susunan acara maksudnya ya. Harus disusun dengan jelas, dengan sistematika yang mudah dipahami. Jadi per jamnya misalnya jam 8 sampai jam 9 misalnya registrasi peserta, setelah itu pemaparan materi misalnya, lalu setelah itu coffee break misalnya. Dan minimal harus memuat unsur waktu, kegiatan, tempat dan penanggung jawab. Biasa disusun dalam bentuk rundown. Oke, ini juga foto-foto kegiatan ya. Ini seru sekali ya kalau kita bisa kegiatan offline, biasanya mencari tempat-tempat yang seru, alam seperti itu ya, outbound dan segala macam. Ini keseruan-keseruannya ketika melaksanakan kegiatan offline. Next. Dan ini untuk rancangan anggaran dana merupakan rancangan perkiraan pengeluaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan format anggaran ini terdiri atas ada nomor urut, kebutuhan tiap seksi, volume, dan jumlah secara terperinci. Nah untuk rancangan anggaran dana yang perlu saya sampaikan di sini, nanti akan ada contohnya seperti apa, cuman memang agak sedikit berbeda antara ketika Anda mengajukan proposal ke lembaga untuk pencairan subsidi dan proposal yang Anda buat untuk sponsorship ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman untuk proposal yang ke lembaga ini biasanya sudah ada pagu anggarannya. Misalnya untuk anggaran sebuah kegiatan katakan misalnya 1 juta. Nah biasanya anggaran dananya breakdown dari 1 juta itu gitu ya. Walaupun sebenarnya kegiatan tersebut bisa lebih dari 10 juta misalnya. Nah kalau Anda untuk sponsorship, Anda buat yang 10 juta, ya apa aja. Nanti dikatakan di sana subsidi sekitar 1 juta seperti itu ya. Nah sisanya 9 juta mungkin Anda minta sponsor dari instansi seperti itu. Tapi kalau ke lembaga jangan dibuat yang 10 jutanya, nggak akan turun anggarannya nanti. Jadi amannya dibuat anggarannya sesuai dengan
pagu anggaran yang sudah disahkan tiap tahunnya. Kalau Anda belum tahu anggarannya berapa, silahkan ke Wakil Dekan 3 ya, ditanyakan anggaran tiap prodi atau tiap fakultas itu berapa gitu ya. BEM, HMP berapa. Nah, untuk nanti buat proposalnya itu dari anggaran yang sudah ditentukan tersebut. Terus kemudian yang untuk penutup, bagian penutup ini merupakan kata penutup dari proposal yang diajukan. Jadi seharusnya closing Anda harus bagus biasanya ya. Penutup berisi harapan dan terima kasih. Rata-rata kalau yang proposal ke saya, karena itu mungkin untuk pengajuan dana, jadi penutup itu seadanya gitu ya. Tapi kalau untuk sponsorship, Anda harus membuat kata-kata penutup itu yang membuat calon sponsor tadi itu tergerak untuk mengeluarkan dananya, seperti itu ya. Oke, next. Ini sudah akhir-akhir karena saya tadi sudah diingatkan sama panitia, tinggal 5 menit lagi. Ini contoh proposal kegiatan dari beberapa universitas. Ini contoh dari desain-desain yang tadi saya bilang, biasanya covernya itu ada desain tertentu gitu ya. Nah ini desain-desainnya ini kurang lebih seperti ini, tapi saya yakin kalau anak PY biasanya desainnya lebih keren daripada ini. Tuh. Nah yang 1, 2 itu oke. Yang ketiga, yang kanan sendiri itu jangan, itu levelnya sekolahan. Jangan pernah membuat proposal untuk sponsor itu dengan cover seperti yang di gambar ketiga, yang kanan sendiri ya. Jangan seperti itu ya, nggak akan tertarik. Akhirnya proposal Anda dibuang di tempat sampah. Kalau anak sekolahan oke, anak SMA oke, anak UPY jangan. Oke, jadi paling tidak dari kayak 1 dan 2 itu tadi oke lah, tapi saya yakin Anda bisa lebih. Oke, bisa next. Nah, kalau yang ini biasanya contoh cover untuk pengajuan dana, proposal pengajuan dana. Nah ini adalah standar, ini standarnya. Biasanya mahasiswa seperti ini ngasih proposalnya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau untuk subsidi ya masih cair-cair aja. Yang penting segala macamnya jelas di situ ya. Ini covernya seperti ini. Terus itu yang di tengah ada itu halaman pengesahan. Yaitu ada sekretaris, ketua panitia, ketua HMP, lalu kemudian mengetahui kaprodi dan wakil dekan 3, seperti itu. Terus yang di gambar ketiga itu ada, di situ ada judul tadi, judul proposal atau judul kegiatan, terus langsung menjelaskan mengenai latar belakang. Nah bagusnya latar belakang itu seperti ini, jadi dijelaskan panjang dan lebar gitu ya, nggak cuman satu kalimat, ya enggak, jangan gitu ya. Oke lanjut. Nah ini lalu kemudian ada tujuan kegiatan, terus bentuk kegiatannya itu juga dijelaskan secara rinci, mudah-mudahan kelihatan. Lalu kemudian landasan kegiatan dan sasaran kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan itu ada di gambar yang tengah. Terus pelaksana kegiatan, ini ada susunan kepanitiaan, susunan acara, dan rencana anggaran. Ini biasanya terlampir ya. Jadi di sini ada tulisan terlampir atau biasanya lampiran 1, lampiran 2 seperti itu. Lalu ini contoh dari susunan panitia. Ini contoh aja ya. Itu ada penanggung jawabnya, ketuanya, wakil, sekretaris, bendahara, kemudian ada seksi-seksi yang paling seksi, ada seksi acara, humas dan sebagainya. Lanjut. Nah ini ada beberapa contoh dari pertama ini rundown ya. Rundown itu contohnya ini ada nomornya, terus ada waktunya, terus ada kegiatannya, dan ada penanggung jawabnya. Kadang-kadang juga ada pengisi
Kalau proposal belum ya, tapi mungkin ada juga yang sudah merencanakan. Oke. Terima kasih. Lalu rencana anggaran dana, ini ada yang dibuat seperti ini. Jadi dia langsung jadi satu gitu ya. Nanti ada yang dirinci sendiri-sendiri. Nah, di sini ada dari lembaga berapa. Ini yang untuk pengajuan dana untuk lembaga. Oke. Lanjut. Nah, ini terakhir ya. Terus ini untuk anggaran dana, rencana anggaran dana yang dipisah-pisah. Biasanya ada yang per divisi atau misalnya per seksi. Sekretaris ini butuhnya berapa, bendahara berapa. Sebenarnya sama seperti tadi, cuman dia lebih dipisah-pisah dan nanti di akhir kemudian ada rekapannya gitu ya. Ini ada beberapa style, semuanya benar gitu ya. Yang jelas berisikan bagaimana rancangan dana, rancangan anggaran dari dana yang diberikan dari lembaga, pokoknya dirinci. Kalau dikasihnya 2 juta, ya 2 juta itu habis buat apa, gitu ya. Oke, ini adalah slide terakhir saya. Terima kasih. Mungkin setelah ini lanjut ke Mbak moderator, saya kembalikan waktunya atau langsung saya lanjut ke Q&A? Oh, lanjut Q&A. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Monggo silakan Mbak-mbak atau Mas-mas yang mau bertanya. Mungkin dibatasi 3 pertanyaan ya. Silakan. Ini boleh dari chat atau? Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa di room chat dengan mencantumkan nama kelompok lalu pertanyaan. Atau apabila ada teman-teman yang ingin bertanya langsung itu bisa dengan raise hand. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Selamat siang, maaf salah. Pagi terus biar Pagi. semangat. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satya Zulfialfi dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya mau bertanya, kalau misalkan tadi waktu menyusun proposal tadi kayak pindah-pindah gitu loh Bu, kan di awal-awal ngerjainnya tuh mencar-mencar gitu loh. Ini aja dulu kerjain, yang lain kerjain, itu nanti biarin aja dulu, belakangan aja gak apa-apa gitu. Terus pas mau mengumpulkannya pas mau disusun gitu, nanti juga minta tanda tangannya ke siapa dulu gitu, boleh nggak sih Bu? Kayak tadi kan ada yang halaman pengesahan ya, itu kayaknya kok terkesan harus ke sini dulu, baru ke sini, baru ke situ gitu. Maksudnya boleh nggak sih minta perizinannya dari belakangan aja yang lain gitu. Mohon penjelasannya Bu. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya mengerjakan proposal mencar-mencar ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kan biasanya kita bagi tugas. Misalnya si A mengerjakan yang bagian cover, bikin cover, misalnya bikin desain covernya. Terus yang si B mungkin mengerjakan untuk latar belakang dan segala macam. Nanti ada yang bikin rancangan anggaran. Itu sebenarnya boleh. Tapi yang jelas sebelum diserahkan atau sebelum diminta pengesahan harus dikompilasi. Jadi harus diatur seperti tadi kurang lebih ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Jangan kebolak-balik juga rancangan anggaran dana di depan. Nah itu juga nggak benar gitu ya. Daripada Anda nanti bolak-balik disuruh revisi sama Kaprodi gitu. Atau sama ketua panitianya. Itu ya Mas ya, jadi nggak apa-apa ngerjakannya sebagian-sebagian, dicicil dulu mana yang lebih mudah, itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti harus dikompilasi dan diurutkan, seperti itu. Jadi tadi kan sudah ada tahapannya ya, yang bagian pendahuluan mana, yang bagian isi mana, dan yang penutup mana, seperti itu. Lalu kemudian untuk pengesahannya, nah ini jangan sampai karena Anda menginginkan proposal ini cepat selesai, terus minta ke Kaprodi tanda tangan
halaman pengesahan tanpa proposal. Wah, itu bisa diamuk sama Bapak atau Ibu Kaprodi. Jadi kalau mau minta tanda tangan, itu proposalnya udah jadi dulu, oke? Nah, kalau misalnya sekretarisnya mau tanda tangan duluan ya silakan. Kalau itu kan intern di organisasi Anda masing-masing ya gitu kan. Nah, kalau tanda tangan itu biasanya memang urut dari sekretaris, lalu ketua panitia, setelah itu nanti baru misalnya ketua HMP-nya, kalau itu HMP ya. Lalu kemudian setelah ketua HMP jelas minta pengesahan dari Ibu Kaprodi atau Bapak Kaprodi ya, dari Kaprodinya. Nah setelah itu, setelah dari Kaprodi baru ke Wakil Dekan Bidang 3. Kalau kalian tahu-tahu tanpa tanda tangan sekretaris dan lain sebagainya minta tanda tangan Kaprodi walaupun proposal ada, itu juga pasti nanti dimarahin. Ya karena Anda yang membuat acara tersebut itu harus tanda tangan terlebih dahulu. Lah Anda yang mau melaksanakan kegiatan aja enggak tanda tangan, lah kenapa Kaprodinya suruh tanda tangan? Kan ini aneh. Gitu. Jadi memang logika berpikirnya itu harus urut seperti itu. Kan ini Anda yang membuat. Jadi Anda harus tanda tangan dulu sebagai bentuk pengesahan dari Anda dan dari organisasi Anda dulu. Baru setelah itu diketahui oleh Kaprodi. Setelah Kaprodi tanda tangan, nanti baru WD3-nya mau tanda tangan. Nanti kalau Kaprodi belum tanda tangan, ada ngelihat oh Ibu WD3 sudah ada duluan. Ibu Kaprodi belum ketemu misalnya, adanya Bu Tata duluan, minta tanda tangan sama Bu Tata, pasti Bu Tata tanya, loh ini Bu Kaprodi belum tanda tangan kok gitu. Bu Kaprodinya tanda tangan dulu gitu. Gitu ya Mas ya, untuk pengesahan gitu ya. Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya pamit Iya dulu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan pertanyaan selanjutnya.